Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ila dinil Islam wa huwa asrafun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tunji qailaha min adabi yaumiz ziham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu nasara ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segenap para masyayikh, para asatidz, para hujjaj dan seluruh pengurus serta jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang istimewa kecuali syukur kita kehadirat Allah, karena di malam ini kita bisa kembali dipertemukan dalam badan sehat wal afiat. Di depan Sarjo ada tawuran, Pak. Jadi lumayan. Saya harus muter sampai Minangkabau itu, bensin puter. Tawuran bayar. Penuh bocah-bocah di situ. Jadi saya harus muter ke gang-gang. Agak telat kan tadi kan, karena harus muter gang-gang. Ternyata masih ada juga hari ini tawuran. Masya Allah. Bocah, gimana generasi manusia kalau begitu, Pak ya? Oke lah, mudah-mudahan segera diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah juga. Ada perempuannya juga, Pak. Masya Allah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadza kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi hurmi fid darin amin ya rabbal alamin. Muhimmatun, ada sesuatu yang penting. Al-mukallafuna ala arba'ati aqsam. Mukallaf itu terbagi atas 3 kelompok. Mukallaf itu siapa sih, Pak? Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki biasanya mukallaf itu usia berapa? Oh, sampai yang usia kan 15. Mukallaf itu ya setelah 15 tahun mendapatkan amanah untuk menjalankan perintah Allah, mukallaf. Betul? Itu mukallaf. Setiap kita itu mukallaf, Pak. Sepanjang kita tidak dalam keadaan mohon maaf ya, mungkin kurang akal dan seterusnya. Sehat. Mukallaf dibagi menjadi 4 kelompok. Al-qismul awal qaumun khalaqahumullahu ta'ala li khidmatihi wa li jannatihi. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang Allah ciptakan mereka untuk mengabdi kepadanya, berkhidmah kepadanya, dan untuk mendapatkan surganya. Mudah-mudahan termasuk jamaah taqwa. Amin ya rabbal. Wa hum al-anbiya, mereka adalah para nabi, wal auliya, dan orang para wali, wal mu'minuna, nah ini bapak-bapak masuk nih, dan orang-orang mukmin, was-sholihuna, dan orang-orang soleh. Jadi kelompok yang pertama, mukallaf yang pertama adalah mereka yang Allah ciptakan memang untuk mengabdi kepada Allah, berkhidmah kepada Allah, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan sekaligus untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-anbiya, para nabi. Siapa mereka? Al-awliya, para wali. Siapa mereka? Al-mu'minun, orang-orang beriman. Siapa mereka? As-sholihun, orang-orang yang soleh. Ini kelompok yang pertama. Bapak masuk? GR. Ya apa-apa, GR itu harus, maksudnya kita harus percaya diri, iya kan? Ya, karena kita sudah menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita terlalu pesimis, juga nggak baik juga. Maka antara badal khauf wa roja, berharap tapi juga berhati-hati. Betul, Pak ya? Kalau terlalu banyak berharap, terlalu pede juga nggak baik juga. Terlalu khauf, terlalu takut juga nggak baik juga. Badal khauf wa roja, gitu, Pak ya. Jadi insya Allah kita masuk, Bapak Ibu ya. Masuk yang kelompok yang pertama, insya Allah. Karena kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sangat merindukan saudaranya. Siapa saudaranya itu? Mereka orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Betul kan? Tuba liman
yaroni wa amana bi. Beruntung orang-orang yang pernah melihat aku dan beriman kepada aku. Para sahabat Rasulullah yang hidup bersama dengan Nabi, lihat bagaimana turunnya wahyu, beriman, mereka beruntung. Tapi ada yang kedua, summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Beruntung sekali orang-orang yang nggak pernah melihat aku, nggak pernah berjumpa denganku, dan beriman kepada aku. Kita ini jauh. Berapa ribu tahun, Pak? 1448 sekarang, Pak ya? Hah? 48 kan? Nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita beriman sama Nabi, bayangkan saja. Maka kami beruntung sekali. Termasuk jamaah takwa, insya Allah. Maka saya yakin nanti jamaah takwa masuk surga semua. Amin ya Rabbal. Itu kelompok yang pertama. Hari-hari kita beribadah, hari-hari kita melakukan kesalahan, kesolehan, kebaikan, amal soleh. Insya Allah bagian dari yang masuk kelompok yang pertama. Wal-qismu tsani sekarang. Kelompok yang kedua, bagian yang kedua, qaumun khalaqahumullahu ta'ala li jannati duna khidmati. Ada kelompok yang kedua, mereka yang Allah ciptakan untuk surganya, tapi bukan untuk mengabdi kepadanya. Siapa mereka? Wahum alladzina asyul kuffaran. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan kafir, sepanjang hidupnya kafir, dilarang. Summa khutima lahum bil iman, kemudian diakhiri di akhir hayatnya dengan iman. Ada yang begitu? Banyak. Kisah seorang berandalan, katakanlah preman yang sudah membunuh 100 orang itu, belum sempat ibadah itu, baru menuju ke Baitullah, jatuh, kepalanya kebentur batu, meninggal dunia. Ujungnya kemudian pun masuk surga. Malaikat berdebat antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab ingin membawa dia ke neraka. Kenapa? Dalam rapat malaikat azab, dia terlalu banyak catatan merahnya. Nilainya merah semua, kriminal semua, judi, mabuk, semua dikatakan membunuh, terlalu banyak merahnya. Sehingga malaikat azab membawa tambang untuk mengikat dia membawa ke neraka. Tapi malaikat rahmat tidak setuju. Ini orang akan menuju kepada ampunan Allah, ingin melakukan kebaikan, maka kemudian diputuskanlah oleh malaikat Jibril. Hitung saja jaraknya, dekatan mana antara tempat tinggalnya dengan tempat ini, dan hitung jarak tempat ini dengan Baitullah. Ternyata dari dekat ke Baitullah hanya kira-kira selisih 1 jengkal saja. Diputuskan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang begitu. Saya pernah ceritakan yang seorang ilmuwan dari Jerman, Antonio Flew, itu ateis 80 tahun. Ateis itu anti Tuhan, bukan hanya bang ini, enggak beragama, enggak Kristen, enggak Hindu, enggak Buddha, anti Tuhan. Tapi di akhir hayatnya justru Antonio Flew mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah melakukan penelitian yang panjang tentang agama-agama yang besar di dunia ini, termasuk Islam diteliti. Dia menemukan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in. Apa yang terjadi? Dan penelitiannya itu kemudian Antonio Flew mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu kelompok yang kedua. Halo? Halo? Aufarratu, atau mereka sembrono. Tahu sembrono Pak? Sembarangan, muddata hayatihim, sepanjang hidupnya sembrono banget Pak. Pokoknya ya udah, ya sholat, ya maksiat, STMJ lah, sholat terus maksiat jalan. Ini kan sembrono kan, itu kan? Betul Pak? Sholat tapi tetap maksiat, sholat tapi tetap berbuat angkara murka. Wanhamaku fil isyan, mereka tertarik, kesengsem bahasanya, terdorong melakukan kemaksiatan.
Tapi summa taballahu alaihim, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala indal khotimati, ketika di akhir hayatnya, famatu ala husnul khotimah, mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Bertaubat dan keadaan bertaubat. Misalnya ada orang berandalan banget sepanjang hidupnya maksiat, tapi Islam jarang sholat juga sih pasti, tapi di akhir hayatnya, di usia senjanya, di usia tuanya, taubat, rajinlah ke masjid, rajinlah sholat, rajinlah berbuat amal soleh, taubat dia, berbuat baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang begitu banyak. Kasaharati Fir'aun, itu tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu setelah melihat keajaiban mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian pun masuk Islam, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun sendiri itu kalau enggak injury time, enggak telat, mestinya dia mengakui kok. Ketika dia sudah dihempaskan di dalam lautan yang dahsyat, terombang-ambing oleh gelombang dahsyatnya laut itu, Fir'aun itu muncul basyirahnya, muncul ucapan sucinya, mengatakan amantu birabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Cuman telat Mas Bro, telat, karena innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuqarrib. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai ketentuan. Telat, karena telat maka Allah enggak terima taubatnya Firaun. Itu Bapak Ibu ya. Ilmu masih ada kesempatan hidup, panjang usia, sehat wal afiyah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Wal qismus salis, adalah bagian yang ketiga, qaumun khalaqahum la li khidmatihi wa la li jannatihi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang Allah ciptakan bukan untuk mengabdi, bukan pula untuk surganya. Siapa mereka? Wahum al-kuffar, mereka orang-orang kafir. Sepanjang hidupnya tidak pernah sujud, sepanjang hidupnya tidak pernah beriman, sepanjang hidupnya kafir. Alladzina yamutuna al-kufri, mereka yang mati dalam keadaan kafir itu laknatullah alaihim, selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya di neraka. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengabdi, bukan untuk surganya juga. Loh, kenapa diciptakan begitu, Pak? Supaya ada bandingannya. Bapak nggak mungkin disebut muslim kalau nggak ada non muslim, betul? Bapak nggak mungkin disebut orang yang soleh kalau nggak ada yang salah. Bapak nggak boleh disebut orang yang baik kalau nggak ada yang tengik. Justru karena ada yang kafir, maka ada yang muslim. Ada yang baik, ada yang tengik. Ada yang soleh, ada yang salah. Ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. You understand? Hidup di dunia itu begitu, Pak. Kita diberikan pilihan-pilihan dan semua itu supaya ada bandingannya. Kayak orang kafir kenapa diciptakan kalau hanya untuk mendapatkan siksaan Allah misalkan, bukan untuk mengabdi, bukan untuk surganya. Ya, tadi. Khurrimu fid dunya, mereka dihalangi dalam kehidupan dunia. Na'imal iman, ya kan nikmatnya iman. Maka kita bersyukur Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa, jauh dari Rasulullah, bukan saudara Nabi, bukan siapa-siapa Nabi, iman melekat dalam diri kita. Ini bukan sebuah kebetulan, ini karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak? Ternyata itu adalah pilihan Allah, karena tidak setiap orang yang lahir dari rahim orang yang muslim menjadi muslim. Banyak orang yang lahir dari seorang muslim ternyata jadi kafir, murtad, banyak kan? Betul? Maka kita bersyukur gitu loh. Allah tidak menghalangi cahaya iman masuk ke dalam hati kita. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitratul Islam, yes, belum mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitratul Islam. Abawahu bihawidanihi wa yunasiranihi wa yumatisanihi. Kedua orang tuanya lah yang berpotensi menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Kedua orang tuanya. Kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita memahami ternyata setiap bayi itu ditanam iman dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Quran menjelaskan kita semua telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu syahadatnya apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua kita pernah bersaksi bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu nyambung dengan hadis Nabi tadi kan, paralel kan? Oh, pantas Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka bayi lahir pasti genggam gitu. Genggam tangannya membawa amanah dari Allah. Ada bayi lahir begini? Pernah lihat nggak? Nggak ada, pasti genggam dia. Memegang amanah Allah dia itu. Maksudnya itu. Sehingga dia menangis melihat dunia itu. Ada bayi lahir yang nggak nangis? Bayi mau mati. Biasanya nangis. Biasanya nangis, Pak. Itu, Pak. Dia membawa amanah itu, bayi itu, Pak. Sehingga mereka nangis. Gitu. Dan dia kasih tangannya menggenggam umumnya. Saya belum pernah mendapatkan cerita kalau bayi lahir gembiar tangannya itu. Tidak ada gitu. Belum. Karena apa? Dia membawa amanah itu. Hah? Genggam kan? Gitu. Nah, iman yang ditanam oleh Allah itu boleh jadi tumbuh subur atau biasa saja atau bahkan mati, tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Bapak Ibu punya tanaman di pot misalnya, kalau disiram, dipupuk, pasti akan tumbuh subur. Dibiarkan ala kadar ya tumbuh, alhamdulillah, boleh jadi mati karena tidak dirawat. Nah, kita sedang merawat iman. Karena siraman iman adalah dengan kaji, ya begini, ya cari ilmu, dan hukumnya adalah amal soleh. Siap, Bapak Ibu? Ya, gitu ya. Wa fil akhirati yu'adzabuna bil adzabi wal hawan. Di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya serepot apapun jangan tinggalkan perintah Allah. Sebejat apapun jangan lepaskan iman. Karena bagaimanapun juga kalau masih ada iman menempel di dalam hati kita, insya Allah berpotensi masuk surga. Meskipun harus membayar neraka karena terlalu banyak maksiatnya misalnya. Kalau udah iman lepas dari hati kita, tidak ada harapan surga. Mati sebelum khotimah, tidak ada harapan surga. Saya sering contohkan kan, persis orang yang latihan pencak silat atau bela diri. Orang latihan pencak silat bela diri itu kalau terus tanding keok kalah kan sepanjang latihannya kan nyaris tidak berguna kan. Betul? Sama orang hidup itu begitu Pak. Bagaimana nanti ujungnya? Husnul khotimah, yes, luar biasa top. Su'ul khotimah, innalillah. Makanya disuruh nuntut kemarin kan talqin kalau ada yang mau mati, orang tuanya mau meninggal, ditalqin, diingatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibacain Yasin. Orang begitu pelajarannya kan? La ilaha illallah. Dibacain Yasin, Quran Yasin itu. Kalau sudah nggak bisa lagi, misalkan nggak bisa mengucap lagi Allah sih ada deketin kupingnya, Pak. Karena boleh jadi kupingnya budek kan? Karena terlalu dahsyat apa namanya orang mau mati itu Pak sakitnya, sehingga boleh jadi nggak perhatian dengan apa yang didengar. Maka dekatkan di kupingnya Allah gitu Pak. Supaya apa? Dalam keadaan husnul khotimah. Jangan malah keluarganya jauh. Ini saya sering kadang-kadang diundang salah satu keluarga tertentu itu tergelepar-gelepar keluarganya kesakitan, manting kanan, manting kiri gitu kan. Udah dikasih cek semua itu, dikasih apa namanya? Cek kabel semua itu. Keluarganya malah menjauh. Masya Allah. Padahal kalau ditenangkan tenang, dibacaan ayat masih tenang itu. Saya deketin dibacain Al-Quran tenang kok. Dia merasa ada yang menemani yang tidak itu. Ada yang membantu, apalagi dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan dikit. Jangan ditinggal, anak macam apa gitu, maunya warisan doang. Iran orang tuanya sakratul maut ditinggal. Bangetan bocah. Jangan ditiru bocah begitu Pak ya. Bocah yang mana tuh? Ada bocah yang begitu ada. Wal qismur rabi, ada bagian yang keempat sekarang, kelompok yang keempat, qaumun khalaqahumullahu ta'ala li khidmati duna jannatihi.
Ada kelompok yang keempat, ada kelompok yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah duna jannatihi, bukan untuk surganya. Wahum alladzina kanu amilina bi ta'atillah, mereka yang hidupnya selalu beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, summa mukiru bihim wa turidu an babillah, kemudian dia mungkir, jadi tolak dari pintu Allah Subhanahu wa taala, wa matul kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Siapa contohnya? Barseso. Kemarin contohnya begitu kan, dan masih banyak yang lainnya. Barseso itu luar biasa, seorang yang ahli ibadah, punya kesaktian yang dahsyat. Dia punya 60.000 santri. Ini santri cuma berapa di jamaah ini? Tidak sampai 100 kan? Barseso punya 60.000 santri, 60.000 santri. Kanu yang sunnah fil hawa bi barakatihi. Dengan barokahnya Barseso mereka bisa terbang di awang-awang semua. Jangan dahsyatnya. Tapi mata kafirun, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Setelah dibujuk oleh iblis tadi. Bapak nanti bertanya, kok begitu sih Allah? Ya terserah dong orang yang punya dia. Suka-suka gue dong. Kan gitu kan, yang punya dia. Bapak mungkin ada yang berpikir begitu kan, kok begitu sih? Gak kasihan. Ya punya dia silakan saja. Bapak punya mobil mau dipakai boleh, mau nggak dipakai boleh, mau dipretelin boleh, lah punya bapak sendiri, siapa yang mau protes? Halo, jelas ya? Manusia itu kepunyaan Allah, dimiliki sama Allah, dikuasai sama Allah, terserah Allah. Halo, jelas Bapak Ibu? Summa azkuru hala rajulaini akharaini, kemudian aku akan menyebutkan tingkahnya dua laki-laki yang lain. Kemarin sudah disebutkan kan, laki-laki yang sa'id, laki-laki yang saki. Laki-laki yang sa'id, laki-laki yang beruntung, laki-laki yang saki, laki-laki yang celaka. Sekarang akan dilanjutkan dengan menyebutkan contoh dua laki-laki yang lain. Ahaduhuma mahubyan Abdullah bin Mubarak. Salah satu di antara keduanya bagaimana yang diceritakan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Annahu lamahtudiru nadhur ila sama. Beliau ketika meninggal dunia, menjelang wafatnya, nadhur ila sama, melihat ke atas. Fadha'ika, kemudian beliau ketawa. Waqala, dan beliau mengatakan, limisli hadza falyamalil aulun. Seperti contoh inilah beramalah orang-orang yang beramal. Bapak Ibu, maksudnya apa? Jenazah itu menyimpan sebuah indikasi, tanda. Kalau dia tersenyum meninggalnya, menunjukkan dia orang yang soleh. Kenapa? Karena setiap jenazah, setiap orang yang mau mati diperlihatkan akan tempatnya nanti. Kalau dia diperlihatkan surga, amalnya baik, diperlihatkan semua, ini pahala sholatnya, ini pahala puasanya, ini pahala zakatnya, ini pahala hajinya, semua menghadiri, semua kerumunin dia senyum, meninggal dalam keadaan senyum. Ada yang begitu Pak? Ada. Itu menunjukkan jenazah yang soleh, jenazah yang mati husnul khatimah. Tadi diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak, ada jenazah itu ketika itu melihat ke langit, melihat ke atas maksudnya, kemudian tersenyum, ketawa dan mengatakan limisli hadza falyamalil amilun. Seperti contoh inilah, maka beramallah mereka orang-orang yang beramal. Artinya dia merasa benar apa yang dikerjakan selama ini dan dijilmakan oleh Allah menjadi malaikat-malaikat yang menemani dia semuanya. Orang mati itu kan nggak ada yang nemenin kan Pak? Siapa nemenin coba? Hah? Nggak ada. Anaknya pulang, istrinya balik, harta bendanya pulang semua, dia sendirian di dalam kuburan gitu Pak. Kalau tidak punya amal soleh, saya pasti akan nelangsa. Kalau nggak punya amal soleh, pasti akan disiksa. Wasami itu Imam Al-Haramain, dan aku mendengarkan Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu yahki alal ustad, dia menceritakan cerita dari seorang guru. Siapa dia? Abi Bakar rahimahullah. Abi Bakar rahimahullah. Annahu qala kana li sahibun ayyamat ta'lim, aku punya teman di saat taklim. Ini kayak gini misalkan nih. Untuk saat pondok, saat di pesantren, saat kuliah, saat belajar lah pokoknya. Aku punya teman di saat taklim, saat belajar. Wa kana mubtadi'an katsiral judi fi ta'allum.
mereka itu, dia itu adalah orang yang memulai belajar, tapi sungguh-sungguh banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan ilmu dalam belajarnya itu. Asyraf al-juhdi fita'al, taqiyan muta'abidan, dia takwa dan al-ibadah, dia rajin betul temanku ini. Wa kana la yasulahu ma'al qalil. Ternyata di dalam ijtihadnya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tadi, maka ia tidak mendapatkan apapun kecuali sedikit sekali. Fakunna nata'ajjabu min hali, kami pun kagum dengan keadaan ia itu. Famaridu falazima maskana bainal awliya fil. Kemudian beliau sakit dan beliau tetap di tempatnya di antara para aulia fil ibad di dalam pondok, Pak. Walam yadkhulul baitul mardha, enggak mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa ke Agung enggak mau, ke mana lagi RSPAD enggak mau, ke Cikini enggak mau semua Pak. Dia tetap tinggal di ribat, kalau tinggal di pondok. Oh, ada yang begitu Pak? Ada Pak. Wa kana yastaidu ma'amaradihi, dan ia bersungguh-sungguh bersabar, bersungguh-sungguh bersama dengan sakitnya, parahnya Pak. Fastadda bil hal wa ana ila janibihi, dan sakitnya semakin parah pada waktu itu dan aku ada di sampingnya. Fa bainama huwa kadzalika, dan di saat itu dia yang dibagian itsakhasa bi basari ila sama, kemudian sekonyong-konyong dia melihat pandangannya ke langit. Maqala li, kemudian dia mengatakan kepadaku, ya ibna Furaq, ya ibna Furaq, wahai ibna Furaq, demisli hada falyamal amin. Dengan contoh yang inilah maka beramalah orang-orang yang beramal. Maksudnya, mohon maaf Pak ya, ada orang pun juga yang meninggal itu pada waktu sakit keras, dia mau dibawa ke rumah sakit gitu Pak, sampai dia mati karena dia meyakini bahwa semua terjadi atas kehendak Allah, dinikmati rasa sakit itu Pak. Oke, kalau kembali ke pelajaran kemarin kan, sakit sama sehat sama nggak Pak? Sama kan, pelajaran kemarin kan, mati sama hidup sama nggak? Kalau ada yang bilang beda, berarti kemarin nggak ngerti pengajian. Sama-samanya apa coba? Sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keputusan Allah pasti yang terbaik. Sudah semuanya? Sakit baik untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk dokter. Untuk siapa? Untuk tukang obat. Sakit dicabut 3 hal. Dicabut rasa enak makannya, dicabut dosanya, dicabut glowing mukanya. Betul? Pada waktu sudah sehat, pada waktu sakit, semua nggak doyan Pak, terasa pahit, sate pahit, gulai, apalagi tongseng nggak doyan semua. Tapi begitu sehat, semua dimakan, dikembalikan rasa enak makannya. Satu. Kemudian pada waktu sakit pucet mukanya Pak, gering badannya, tahu gering nggak Pak? Kurus. Saya pernah kemarin menjelang Idul Adha itu, lihat sapi ceritanya, sapi kan kurus-kurus Pak. Saya bilang, wah sapi gering-gering. Kata yang punya, yang nungguin, loh jangan bilang gering-gering Pak, ini sapi bukan gering Pak, tapi sapi sehat Pak. Kurus iya Pak katanya. Loh. Oh ternyata beda persepsi Pak. Gering itu sakit. Hah? Iya, gering itu sakit ternyata. Oh iya. Padahal di bahasa Jawa Tengah, gering itu kurus Pak. Bahasa Jawa Timur ternyata beda. Katanya, ini sapi sehat Pak, bukan gering. Ini tapi kurus iya, tapi gering bukan Pak. Oh begitu. Iya. Itu beda persepsi itu ya Pak. Beda pengertian. Sama dengan orang waras. Itu kalau orang Jawa Tengah biasa habis sembuh dari sakit waras. Kalau orang Jogja Pak tersinggung, Pak udah waras Pak, tersinggung Pak. Nggak jadi besanan gara-gara dibilang waras Pak. Ada calon besan datang ke rumahnya, orang Jawa Tengah, orang Purwodadi, ngomongnya Pak waras Pak, langsung tersinggung, kurang ajar kamu ya. Karena orang Jogja
waras itu selesai dari gila, Pak. Ya jadi besaran kalau batal. Ya jadi besaran gara-gara hanya satu kata waras doang. Karena dianggap penghinaan, pelecehan. Jadi ini beda-beda penafsiran seperti link tadi. Iya ya. Ternyata tersinggung betul sampai tidak jadi besaran gara-gara beda artian waras tadi. Halo, gitu ya. Saya pernah tanya Pak. Hah? Mana tadi saya hilang Pak? Limisli hadza falyamal amilun. Ceritanya kemudian apa yang saudara atau teman yang tadinya alim, taki, ahli ibadah, dia bertakwa tadi, di saat menjelang wafatnya dia sakit keras gak mau dibawa ke rumah sakit. Saya tetap tinggal di pondok sampai wafatnya. Menjelang wafatnya, menurut cerita Abdullah Al-Mubarak, dia kemudian melihat ke atas dan menyatakan, ya Ibnu Furat limisli hadza falyamalil amil. Hai Ibnu Furat, dengan contoh seperti contoh inilah maka beramallah orang-orang yang beramal. Wa tufiya inda dzalika rahmatullah, dan dia meninggal saat itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kok pilih yang di Baqarah atau yang di rumah? Hah? Terserah Allah aja deh. Itu nggak pernah tahu bagaimana akhirat kita kan Pak ya. Terserah Allah saja lah. Yang penting husnul khotimah. Mau dimanapun yang penting husnul khotimah. Tuh dulu Pak, ada yang mau tanya sampai di sini? Ada? Silakan Pak Jumar. Ya baik. Ada jahil mahdzur Pak. Jahil mahdzur itu jahil yang uzur dari orang yang hidup di pedalaman, yang di sana tidak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada ustadz yang dakwah di sana. Dia nggak tahu Tuhan itu, nggak tahu. Dia nggak tahu agama. Jadi pedalaman, Pak. Jahil mahdzur Pak. Yang bilang itu dimaafkan Pak. Jahil mahdzur itu. Yang baru mahdzur itu ya tadi yang hidup di Jakarta, banyak taklim, banyak nggak ngerti, nggak kenal sama Allah, itu kebangetan internasional. Ngerti Pak ya? Begitu. Tapi kalau orang-orang yang hidup di pedalaman misalnya, jauh dari jangkauan kota, jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari ustadz, kategorinya jahil mahdzur. Insyaallah mudah-mudahan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Betul? Ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan pernah menyiksa sampai diutus seorang utusan. Maka orang-orang yang meninggal sebelum diutusnya Rasulullah itu enggak diberikan siksaan. Termasuk mereka yang meninggal dalam keadaan tidak pernah ada pendakwah datang di tengah-tengah mereka, kampungnya jauh dari ulama, kampungnya jauh dari ustadz, kampungnya mungkin di pedalaman jauh di tengah hutan, yang nggak ngerti ABC, yang nggak ngerti halal haram, yang nggak ngerti ini hak atau batal, pokoknya nggak ngerti apa-apa, yaitu mahdzur kategorinya. Yang besar dosanya itu kan orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan dengan sengaja kan, betul? Dia tahu ini haram dikerjakan, dia tahu ini perintah ditinggalkan, itu besar dosanya Pak. Apalagi sampai nantang, mujahir, Allah nggak bersedia maafkan itu kalau nggak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan rahmat kepadanya. Mujahid nantang itu ada begitu. Orang malam berzina kan, malamnya berzina, siangnya cerita sama orang itu nantang. Allah aja menutup aibnya dia cerita. Orang yang mabuk dengan bangga itu mujahid, pamer, sombong dengan kemaksiatan, mujahid. Halo, ini mujahid namanya itu. Ya, yang begitu itu berat itu. Saya kembali, kalau mereka melakukan perbuatan salah, tapi dia nggak tahu ini salah atau benar, karena memang nggak ada bandingannya tadi, tidak pernah belajar, jauh dari kota, jauh dari ulama, di dalam pedalaman, kehidupannya pun ya nggak pernah kenal masakan pabrik lah orang lebih ya.
bosok singkong, bosok ubi, ya gitu-gitu yang dikonsumsi barangkali. Ya sampai meninggal dunia mereka nggak ada dakwah ke saya, mereka moga-moga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Yuk yang lain silakan Pak. Kalau orang tua kita tetap didoain Pak. Kalau bisa orang tua kita misalkan ya. Misalkan ada yang kayak begitu kan, misalkan orang tuanya ya terus didoain yang baik semoga Allah memberikan anugerah. Oke, yang lain Pak. No. Saya lanjutkan kalau nggak ada Pak ya. Wa ammal qabru, adapun kuburan, wal halu ba'dal mauti, keadaannya, keberadaannya setelah kematian, fa'akuru fihi hala rajulain, aku akan menyebutkan tingkahnya dua laki-laki, ahaduma ma dzukira an ba'di sholihin, nomor satu dari dua tadi sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang-orang soleh. Qala ra'aitu Sufyan as-Tsauri fil naumi ba'da mamatihi, aku melihat Sufyan as-Tsauri di dalam tidurku setelah kematian beliau, wafat beliau. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada beliau, fa kaifa haluka ya Aba Abdullah, bagaimana keadaan wahai Aba Abdullah? Fa'aradu anni, kemudian dia berpaling dari aku. Wa qala, dan dia mengatakan, laisa hadza zamanul kunna, ini bukan saatnya memanggil dengan kunyah. Kunyah itu panggilan. Bapaknya Parjo, bapaknya Edi, ibunya Tukiyem, itu namanya kunyah. Namanya Ahmad, dipanggilnya Pardi karena namanya anaknya Pardi. Kunyah karena bapaknya Pardi, misalnya gitu. Kunyah itu. Aba Abdullah, jangan. Abu Hurairah, jangan gitu kan. Karena punya anak Hurairah misalkan, disebut Abu Hurairah, bapaknya Hurairah misalnya. Apalagi Abu Abdurrahman misalnya, kunyah Pak. Kan di Jakarta juga ada begitu kan? Ada Pak Ahmadi, Pak Haji, ada kan? Memanggil kunyah gitu kan? Sampai kadang-kadang nama aslinya orang nggak kenal, yang terkenal kunyahnya itu. Ya, panggilan nama anaknya. Kaifa ya Sufyan. Kemudian aku mengatakan, setelah dia nggak mau dipanggil dengan nama kunyah dan dia melengos berpaling dari aku, laisa hadza zamanul kunna, ini bukan masanya nggak memanggil dengan nama kunyah. Aku kemudian aku mengatakan, kaifa ya Sufyan, bagaimana keadaan wahai Sufyan? Fa'amsa ayakul, kemudian dia menyatakan dalam sebuah syair, arultu ila rabbi ayana, aku melihat Tuhanku dengan kasat mata. Faqala li, kemudian ia berkata kepadaku, hani an ridhoi, itu Pak ya, hani an ridhoi. Apa artinya Pak? Apa? Hah? Beruntung kau ridhoi dengan ridhoku, angka dari ya Ibnu Sa'id, wahai Ibnu Sa'id. Laqad kunta qawwaman, sungguh kamu di dalam dunia dulu adalah orang yang paling, orang yang banyak ibadah. Katsirul qiyam bi salat, orang yang banyak berdiri melakukan salat. Wa nahwaha, dan yang serupa dengan itu. Idzil lailu qad daja, sungguh waktu malam telah masuk gelapnya. Waktu malam telah masuk waktu gelap, tapi kau rajin untuk melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Orang ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak masih ingat riwayat yang mengatakan bahwa ada orang ketika melihat beliaunya mengatakan lebih jauh, lebih banyak. Itu sahabat awalnya rajin ibadah, rajin sholat, satu hari nggak kelihatan, lama nggak kelihatan. Kemudian Nabi berusaha mencari di mana tempat tinggalnya, karena ini orang tempatnya jauh dari masjid, terus setiap sholat datang ke masjid, setiap sholat tidak pernah absen. Teman-teman sahabat sempat kompromi untuk membelikan keledai atau kuda untuk kendaraannya. Terus sekarang ya NMAX lah, untuk kendaraan. Nggak mau Pak, ditolak. Ternyata Pak, setelah dicari ditemukan keluarganya, ditanya
di mana si Ahmad gak kelihatan? Wafat ya Rasul, wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang aneh ya Rasul. Apa yang aneh? Si Ahmad itu menjelang wafatnya, dia mengatakan lebih jauh, lebih jauh, lebih baik, lebih baik, lebih banyak ya, lebih baik, lebih jauh, lebih banyak, lebih jauh. Ternyata maksudnya lebih jauh itu adalah langkah kakinya menuju ke masjid itu setelah dia melihat pahalanya ingin lebih jauh. Padahal selama ini sudah jauh, tapi ingin lebih jauh karena begitu besar pahalanya. Satu langkah kaki 10 kebaikan. Lagi semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Kemudian lebih banyak. Lebih banyak maksudnya apa? Lebih banyak amalnya. Karena satu hari ada orang sedang ngemis kepadanya, kemudian dia berikan bagian separuh dari makanannya. Kenapa enggak saya kasihkan seluruhnya setelah melihat pahalanya yang luar biasa itu? Kemudian satu hari lebih baik, lebih baru lagi. Kenapa enggak aku berikan yang baru? Karena dia melihat di satu hari dia sedang menuju ke masjid, kedinginan Pak, membawa jaket, bahasa kitanya Pak ya, rangkap. Ada orang yang sedang kedinginan, kemudian dibagikan jaketnya kepadanya, jaket bekas itu. Dia dilihat pahalanya, maka dia ingin memberikan yang jauh lebih baik, lebih baru daripada yang diberikan itu. Berarti yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang mesti kita pelajari bersama dan kita amalkan. Maka kalau memberikan jangan sisa, Pak. Orang itu sering memberikan Islam itu pada Islam itu sisa usianya diberikan pada Islam, sisa uangnya diberikan ke masjid, sisa bandanya baru diamalkan. Jangan yang sisa, tapi berikan yang prioritas, berikan yang terbaik. Untuk Allah harus yang terbaik. Jangan berikan yang sisa. Kalau memberikan sama orang lain juga jangan sisa. Jangan karena udah nggak doyan, udah makanan 3 hari menjelang bazir dikasihkan tetangganya. Gak sopan. Ya batas Pak ya. Kalau sendiri saja sudah nggak mau, jangan kasihkan orang. Ya Pak ya. Antara lubir rohatta kumfikuma rohibu, tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kita mampu menginfakkan apa-apa yang kita cintai, apa-apa yang kita sukai. Halo, you understand? Yes. Ada mau tanya lagi? Cukup? Yuk kita berdoa, mudah-mudahan kita bermanfaat barokah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fanfina wanfa'ki alana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fanfina wanfa'ki alana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fanfina wanfa'ki alana qarabatin lana fi dinina. Syada demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.